Selamat datang kembali, kita masuk ke dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai konsep dan proses dari rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana evolusi dari perangkat lunak yang ada. Nah, untuk perangkat lunak ya, sebenarnya perkembangan dari perangkat lunak ini pasti diimbangi dengan teknologi ataupun hardware perangkat keras yang ada ya. Nah, istilah kerennya sekarang kita sebut dengan era evolusi industri, mulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, pada tahun awal software yang dibuat itu prosesnya masih dilakukan itu di mana data dikumpulkan terlebih dahulu dalam suatu waktu, baru kemudian di-entry ataupun dimasukkan ke dalam software ataupun sistem. Nah, sifatnya itu masih bersifat limited edition, artinya software itu dibuat terbatas. Jadi apabila sudah diproduksi sebuah software ya, dia tidak akan diproduksi kembali ya. Dan sifatnya juga dia custom software ya. Custom software artinya bahwa pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya dia khusus untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan di era itu. Nah, terus kemudian di era yang kedua, dengan berkembangnya juga teknologi informasi yang ada ya, perangkat keras yang ada, software ataupun perangkat lunak itu bisa digunakan secara multi user. Nah, dengan adanya multi user berarti teknologi yang dikembangkan sudah berbasis jaringan ya. Apakah itu dia bersifat local area network ataupun bersifat lebih luas lagi, seperti metropolitan area network dan lain sebagainya. Nah, sudah ada pengembangan database management system ya di era yang kedua ini, sehingga muncul banyak sekali software-software yang bersifat free, kemudian open source maupun produk software untuk pengembangan informasi dari suatu perusahaan. Nah, kemudian di era yang ketiga berkembang lagi jaringan komputer yang sudah meluas pada akses internet ya, sehingga para pengembang software ya dalam membuat sebuah sistem sudah berbasis jaringan dengan menggunakan web ya, dikarenakan adanya kemudahan dari teknologi yang ada di era yang ketiga ya. Ditambah lagi dengan perkembangan di era yang keempat ini ya, di mana internet ya, jaringan internet dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan di mana kita ada itu, dengan mengkoneksikan paket data kita sudah bisa yang namanya koneksi dengan internet ya, sehingga para pengembang perangkat lunak pun ya beralih ya dalam membuat sebuah perangkat lunak ya, basisnya sudah berbasis Android, kemudian berbasis web ya. Terus kemudian dengan adanya internet ini ya, perangkat lunak yang dikembangkan itu ya
itu dia sudah menggunakan konsep yang namanya Internet of Things, ya, di mana suatu objek memiliki kemampuan dalam mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan lagi yang namanya interaksi manusia, ya. Jadi, nah itulah sekarang kemajuan dari perangkat lunak yang dikembangkan hingga pada era industri ke 4.0 ini. Nah, selain itu juga di era 4.0 ini ya, kita mengenal yang namanya Internet of Things, terus kemudian Big Data, augmented reality, kemudian ada cyber security, ada AI, artificial intelligence, ya, di mana perangkat lunak yang dibuat di dalamnya itu sangat membantu dalam perusahaan ataupun aktivitas manusia pada perkembangan saat ini. Nah, itu sekilas tentang evolusi dari rekayasa perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak. Nah, kita lihat, kita masuk ke konsep dari bagaimana proses software engineering itu dilakukan ataupun dibuat. Nah, menurut IEEE ya, ada 3 proses yang harus dikembangkan dalam kita merancang sebuah software engineering, ya. Nah, yang pertama itu yang disebut dengan proses utama atau primary proses, kemudian proses pendukung atau supporting proses, dan kemudian yang ketiga ada proses organisasi ataupun organizational proses. Nah, software dalam proses yang dimaksud dari IEEE kita bisa lihat seperti gambar yang ada saat ini ya, di mana ada terdapat proses utama yang di dalamnya ada akuisisi, pasokan, pengembangan, terus kemudian operasi dan pemeliharaan. Nah, akuisisi itu mencakup semua kegiatan mulai dari persiapan, permintaan, dan penyusunan proposal, kemudian menyiapkan kontrak, negosiasi, pembaruan kontrak, pemantauan pemasok, penerimaan, sampai pada penyelesaian. Nah, pasokan itu sendiri adalah rencana pengelolaan proyek perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Nah, kemudian ada pengembangan. Jadi selama tahap pengembangan produk perangkat lunak itu harus sudah dirancang, kemudian dibuat dan diuji, serta akan menghasilkan produk perangkat lunak yang siap pakai dan dirilis oleh pelanggan. Kemudian ada tahap operasi, di mana tahap operasi dan tahap pemeliharaan yang ada itu berlangsung secara bersamaan, ya, di mana tahap ini terdiri dari kegiatan yang membantu pengguna dalam bekerja dengan produk perangkat lunak yang dibuat. Nah, terus kemudian ada proses pendukung, ya. Nah, di sini ada yang namanya manajemen konfigurasi. Kemudian bagaimana software yang dibuat itu benar-benar terjamin kualitasnya. Bagaimana dengan dokumentasi. Kemudian bagaimana kita mengadakan kaji ulang bersama, memecahkan persoalan yang ada dalam sebuah perangkat lunak, kemudian bagaimana melakukan audit, verifikasi, hingga pada validasi. Nah, terus kemudian apabila perangkat lunak tersebut sudah dikembangkan dan siap digunakan, maka kita perlu yang namanya infrastruktur pelatihan maupun perbaikan. Ya, nah ini gambaran menurut IEEE mengenai
proses dari software engineering ataupun rekayasa perangkat lunak. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses perangkat lunak adalah suatu proses di mana persoalan ataupun kebutuhan pemakai itu diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak melalui suatu rangkaian aktivitas tertentu sesuai dengan model prosesnya, kemudian metode dan alat bantu yang digunakan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, di mana pada saat kita melakukan pengembangan rekayasa perangkat lunak itu perlu adanya kebutuhan pemakai ya, di mana kebutuhan pemakai ini mewakili persoalan dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya yang ada dengan bantuan komputer. Nah, kemudian dari kebutuhan pemakai maka kita kembangkan dalam sebuah bentuk perangkat lunak. Nah, di sini ada fase ataupun tahap-tahap dalam pengembangan perangkat lunak ya, di mana di dalamnya merupakan proses yang dilaksanakan dengan urut-urutan aktivitas tertentu sehingga menghasilkan software ataupun perangkat lunak sebagai produk yang dihasilkan sebagai solusi dari persoalan yang ada. Nah, dari penjelasan saya pada proses rekayasa perangkat lunak ya, secara umum digambarkan menurut dari IEEE ya, di mana di dalamnya ada faktor-faktor pendukung, kemudian faktor utama dan faktor organisasi. Nah, dalam membuat rekayasa perangkat lunak kita perlu yang namanya model. Jadi proses rekayasa perangkat lunak dengan model proses rekayasa perangkat lunak itu berbeda. Nah, kalau model proses rekayasa perangkat lunak itu adalah cara ataupun strategi ya, bagaimana software yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah produk software yang dapat diwujudkan. Nah, ada beberapa model proses dalam pengembangan perangkat lunak ya, yang secara umum mungkin kita pernah dengar yang namanya waterfall model, kemudian ada prototyping model, ada spiral model, ada rasional, unfilled process, dan extreme programming. Nah, dari model maka kita akan lihat seperti apa metodenya. Dari metode kita akan melihat toolsnya yang akan digunakan. Nah, itu akan saya jelaskan ya, baik mulai dari model, kemudian metode dan tools pada pertemuan yang ketiga. Demikian pembahasan saya untuk konsep dan proses rekayasa perangkat lunak. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan apabila ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Atmaluhur, dipersilahkan bisa lewat email, WA, ataupun sarana elektronik yang lain ya, dipersilahkan. Terima kasih. Salam Budi Luhur.